Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan seseorang yang diberi jabatan, namun setelahnya dirinya bertambah kaya, maka dia adalah pencuri. Kalam Imam Syafi'i rahimahullah. Perkataan ulama terkadang sulit difahami secara harfiah, mengingat gaya bahasanya yang tinggi. Tentu saja tidak ada orang yang bekerja yang mau dikatai sebagai pencuri, bukan? Karena jika kita lihat sejarah para pemimpin Islam, mereka terfokus kepada pemerintahan yang baik, bukan kekayaan yang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin rela kehabisan harta kekayaannya hingga menyisakan beberapa logam uang saja di balik bantalnya. Bahkan pernah mengalami kelaparan selama 3 hari tanpa hidangan di rumahnya. Beliau mengganjal perutnya dengan bebatuan hanya untuk menahan rasa laparnya. Saya pikir tidak ada sosok pemimpin yang sanggup mencontoh beliau di zaman sekarang ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufra wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atahu salihin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak beribu-ribu nikmat kepada kita, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan sampai insyaallah mudah-mudahan sehat selalu sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Nuratul Nasihin Bibarakati Syekh Uthman bin Hasan bin Ahmad Asyakir Al-Khubawi, annahu yaghfir lahu wa yarhamu darajati fil jannah wa yu'idu wa yanfa'una bi asrarihi wa anwari ulumi wa mahadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Sekarang juga masih masuk dalam bab ilmu. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi. Adapun kebaikan dunia dan akhirat ma'al ilmi itu bersama ilmu. Wa syarafud dunya wal akhirah ma'al ilmi. Dan adapun kemuliaan dunia dan akhirat itu juga beserta ilmu. Wal alimul wahid akbar min jihatil fadl indallahi ta'ala min alfi syahidin. Dan adapun orang alim satu, yaitu lebih besar dari segi keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 1000 pahlawan yang meninggal syahid. Wal muradu minal alimi fi hadzal hadis, dan adapun yang dimaksud dengan orang alim di dalam hadis ini, huwa alimun amila bi'ilmi, ialah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kemudian qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda juga sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqa tahtal arsy madinatan.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di bawah arsy-Nya Allah Madinatan, sebuah kota, maktuban yang tertulis ala babiha, di atas pintunya, manzarul ulama faka'annama zarul anbiya. Barang siapa yang berkunjung atau berziarah kepada para ulama, maka seperti menziarahi para nabi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah kota yang mana kota tersebut tertulis depan pintunya, barang siapa yang menziarahi ulama itu pahalanya seperti menziarahi para nabi. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam, dan oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, julusu sa'atin indal ulama ahabbu ilallahi min ibadati alfi sanah. Adapun duduk 1 jam indal ulama, beserta para ulama, ahabbu itu lebih dicintai, ilallahi di sisi Allah, min ibadati alfi sanah, daripada beribadah 1000 tahun. Itu luar biasa pahalanya ya. Duduk 1 jam saja beserta ulama, pahalanya ya, itu luar biasa. Kemudian waruya an Nabi alaihi salatu wasallam, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqa madinatan min nuri tahtal arsh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebuah kota min nuri, yang terbuat dari cahaya, tahtal arsh, di bawah arsy-Nya Allah, mithlu dunya asymarratin, seperti dunia 10 kali lipat, fiha alfu syajaratin, yang di dalamnya itu terdapat 1000 pohon, min durrin, yang terbuat dari intan, wa yaqut, dan yakut, wa zabarjad, dan zabarjad, wa lu'lu'in, dan terbuat dari mutiara, wa marjan. Fa idza kana yaumul qiyamah, apabila tiba hari kiamat, futihat awraquha, maka terbuka atau bermekaran awraquha, daun-daunnya, thumma yunadi munadin min qibalir rahman, kemudian terdengar suara dari Allah Subhanahu wa taala, ainal ladzi shallu shalawatul khams. Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, ma'al jama'ati, beserta dengan jamaah, atau sholat 5 waktu berjamaah, fajalasu fi halqatil ilmi, kemudian duduk di majelis ilmu, yaji'una ila dhillil hadil asjar, mereka berbondong-bondong datang untuk bernaung di pohon-pohon ini, al-yawma, pada hari ini, fayaji'una, mereka berbondong-bondong datang, fayajlisuna, kemudian mereka duduk, ta'ata hadil asjar, di bawah pohon-pohon ini. Tsumma yud'u baina aydihim ma'idatan min nur fiha, kemudian diletakkan baina aydihim, di hadapan mereka, ma'idatan, sebuah hidangan, min nurin fiha, yang terbuat dari cahaya, ma tashtahil anfus, yang disukai oleh jiwa-jiwa, wa tadallul a'yun, dan yang enak dipandang. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan bagi mereka, kulu minha jami'a, hai kalian makanlah daripada hidangan tersebut semuanya. Kata fi Mukasyafatul Asrar, ini terdapat dalam kitab Mukasyafatul Asrar. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, dan bersabda juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ma min mu'minin yahzanu bi mauti 'alimin illa kataballahu ta'ala lahu thawaba alfi 'alimin wa alfi syahidin. Tidak ada daripada seorang mukmin yahzanu yang bersedih bimauti alimin dengan sebab meninggalnya orang alim, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat baginya pahala 1000 orang alim dan pahala 1000 orang yang mati syahid. Wa kadza qala alaihi salatu wasallam, begitu juga Rasulullah SAW bersabda, mautul alimi mautul alam. Adapun kematian orang alim ialah kematian seluruh alam ini. Wa fil kawashi man syatama imra'an min ahli ilmi bi kalimatil jima' yakfur wa tutlaq imra'atun talaqan ba'inan inda Muhammad. Diterangkan juga barang siapa yang mencaci maki seseorang min ahli ilmu daripada ahli ilmu bi kalimatil jima'i dengan kalimat yang jelek, yakfuru maka orang tersebut telah kafir. Wa tutlaqu imra'atu talaqan ba'inan, bahkan ya, wa tutlaqu telah cerai imra'atuhu istrinya talaqan ba'inan dengan talak bain. Talak bain itu ada yang sugro dan ada yang mubro. Mungkin lebih jelasnya nanti dipelajari dalam bab fikih. Inda Muhammad dan menurut Imam Muhammad, wa inda ahli fikih dan menurut ahli fikih. Wa qala sadru syahid fi fatawa Bad'iddin man istakhaffa bil alim, barang siapa yang menganggap remeh bil alimi dengan orang alim, yang furu maka orang tersebut telah kafir. Wa tutlaqu imra'atu ba'inan dan istrinya tersebut telah cerai secara bain. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu zaman ala ummati terhadap umatku, mereka lari dari menjauhi ulama dan ahli fikih. Fayabtaliyahumullahu ta'ala bithalati baliyatin, maka kemudian Allah memberikan cobaan dengan 3 cobaan. Awwaluha yarfa'ul barakata min kasbihim. Adapun yang pertama, Allah berikan cobaan, Allah akan mengangkat keberkahan daripada usaha mereka. Wa tsaniyatu, dan adapun yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalimah. Adapun yang kedua, Allah akan mengangkat terhadap mereka sultanan zalimah, yaitu raja yang zalim atau pemerintah yang zalim. Wa tsalitsatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Adapun ujian yang ketiga, mereka keluar dari dunia meninggal bighairi imanin, tanpa membawa iman. Kadza fi Mukasyafatil Asrar, begitu juga ini terdapat dalam kitab Mukasyafatil Asrar. Wa ruya anan Nabi alaihi salatu wasalam, dan diriwayatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, idza kana yaumul qiyamah yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannah. Apabila datang hari kiamat, yu'ta akan diberikan bi arba'ati nafarin dengan 4 golongan inda babil jannah, di sisi pintu surga, bi ghairi ru'yatil hisab wal azab, dengan tanpa melihat hisab dan azab. Al awwalu, adapun yang pertama, al alim alladzi amila bi ilmi. Yang pertama adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kemudian wasani al hajju alladzi hajja bi ghairi amalil fasad.
Yang kedua adalah orang yang haji, alladzi hajja bi ghairi amal fasad, yang berhaji tanpa melakukan kerusakan atau kejelekan. Wasal itu adapun yang ketiga, asyahidu alladzi qutila fil ma'rakah, orang yang mati syahid yang terbunuh dalam medan peperangan. Warabi'u dan adapun yang keempat, as-sakhiyu alladzi tasaba malan halalan, adapun yang keempat adalah orang yang dermawan yang senantiasa menggunakan harta yang halal, wa anfaqahu, kemudian menginfakkan harta tersebut fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi ghairi riya'in, tanpa ada sifat riya. Fayunazi'u ba'dhum ba'dhan lidukhulil jannah, kemudian mereka saling berebutan satu sama lainnya lidukhulil jannati, untuk masuk ke surga, awalan, terlebih dahulu. Fayursilullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril, malaikat Jibril, liyahkuma bainahum, untuk mengadili mereka. Fayas'alu awalan asyahida, kemudian malaikat Jibril pertama menanyakan kepada orang yang mati syahid. Fayaqulu lahu ma amilta fid dunya, kemudian malaikat Jibril bertanya, wahai orang yang mati syahid, apa yang kamu kerjakan di dunia? Wa anta turid dukhulal jannah awalan, sedangkan engkau pengen masuk surga duluan. Fayaqulu, kemudian orang yang mati syahid tersebut menjawab, qataltu fil ma'rakah, aku meninggal terbunuh pada waktu medan peperangan. Liridallahu ta'ala, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu mimman sami'ta thawab syahid, kemudian malaikat Jibril bertanya kembali, kamu dari siapa mendengar bahwa pahalanya orang yang mati syahid itu masuk surga? Fayaqulu minal ulama, kemudian orang yang mati syahid tersebut menjawab, saya mendengar dari para ulama. Fayaqulu ifadil adab la tuqaddim ala muallimika, kemudian malaikat Jibril menjawab, orang yang mati syahid, jagalah adab, jangan engkau mendahului terhadap guru kamu. Tsumma yarfa'u ra'sahu ilal hajj, kemudian malaikat Jibril menoleh kepada orang yang haji. Fayaqulu mithla dzalik, kemudian orang yang haji tersebut menjawab sama seperti jawabannya orang yang mati syahid. Tsumma ila sakhi fayaqulu mithla dzalik, kemudian malaikat Jibril bertanya juga kepada orang yang dermawan. Orang yang dermawan tersebut menjawab sama seperti jawaban orang yang mati syahid. Tsumma yaqulul alim, kemudian berkata orang alim, ilahi ma hasaltul ilma, wahai Tuhanku, tidaklah aku mendapatkan sebuah ilmu illa bisakhawatis sahi, melainkan dengan sebab kedermawaan orang yang dermawan ini. Wa bisababi ihsanihi, dan saya mendapatkan ilmu ini dengan sebab kebaikan orang yang dermawan ini. Fayaqulullahu azza wa jalla sadaqal alim ya Ridwan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjawab, sungguh benar orang alim ini, wahai malaikat Ridwan. Iftah abwabal jannah, hai malaikat Ridwan, bukalah pintu-pintu surga, hatta yadkhulas sakhiyul jannah, sehingga orang yang dermawan itu masuk ke surga duluan. Wa haula'i ba'dahu, dan adapun mereka orang yang mati syahid dan orang yang alim masuk ke surga setelah siapa? Setelah orang yang dermawan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afika wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdul qalat wa rasulullah wa sallallahu ta'ala ya ilahi wa likulli karim wa likulli man hadisi bismillahirrahmanirrahim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim amma ba'd. Saya hormati guru besar kita, Guru Majlis Ar-Raghib Banten, Robi. Semoga beliau sehat selalu, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, diberikan anak-anak yang soleh, dan kepada teman-teman semua, semoga doanya dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya kita hadir di majlis ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana malam ini walaupun hujan gitu ya, masih bisa ngaji, masih bisa kumpul. Berarti Masya Allah rezeki kita malam ini dapat bertemu al-alim, dapat bertemu guru ya. Tadi dibahas Masya Allah bahwa duduk 1 jam bersama seorang alim itu sama dengan kita lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Kenapa? Karena ketika kita duduk dengan seorang alim, apa yang tadinya kita tidak tahu, kita bisa tahu. Apa yang tadinya kita tidak paham, bisa paham. Walaupun tadinya tahu tidak tahu tapi nggak gitu. Ya, padahal itu pekerjaan sehari-hari tapi nggak. Pas begitu duduk sama seorang alim, pas begitu duduk sama orang yang ngaji pengajian, oh iya ya benar, seperti itu ternyata nggak boleh. Orang tuh nggak, kebanyakan manusia tuh nggak merasa salah, merasa dia tuh benar. Ya ketika dia belajar, ketika dia duduk sama seorang alim, tahu oh ternyata kelakuan gua selama ini masih salah. Itu ilmu, makanya belajar itu Masya Allah sangat penting ya. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di kitab Nasrul Ibad, tafakkaru sya'atan khairun min ibadah sittina sya'ana. Jadi berpikir sejenak, merenung kita dalam majelis ini tentang apa yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita. Sya'atan sejenak ya, itu khairun min ibadah sittina sya'ana, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Tafakkur itu ada 5 macam. Yang pertama, saya bahas yang satu aja dulu. Tafakkur fi masnu'atillah, apa yang telah diciptakan oleh Allah untuk kita. Dan tafakkur fi nafsi, apa yang Allah berikan, nikmat apa yang Allah berikan kepada kita di dalam diri kita nih. Dipikirin, bukannya nggak tahu tapi nggak dipikirin ya. Ketika kita dikasih nikmat sehat, mau duduk, mau belajar ngaji, Masya Allah, itu nikmat yang paling terbaik yang kita terima di malam ini. Coba dicabut satu aja, kita beli napas di rumah sakit, oksigen 1 hari 1 malam, berapa coba? Apa yang Allah berikan kepada kita dengan gratis, 1 hari 1 malam puluhan ribu kita bernapas. Cuma nggak terpikir oleh kita bahwa itu pemberian Allah dengan gratis. Ketika nikmat Allah diberikan kepada kita, bisa melihat teman-teman kita bisa berjalan nih, kaki kita masih bisa berjalan. Dipikirkan, direnungkan oleh kita. Allah memberikannya gratis, tidak minta-minta apa-apa ya. Allah kan minta imbalan.
Karena Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, juga ibadah bukan buat Allah. Kita ibadah jumlah tiap hari, tiap menit, tiap detik ibadah nggak ngaruh sama Allah. Kita maksiat tiap hari, tiap detik, tiap waktu nggak ngaruh sama kerajaannya Allah. Itu untuk pribadi kita sendiri. Salat amat. Itu untuk pribadi kita, yang rugi kita. Allah mah kita maksiat terus nggak rugi. Kita salat terus Allah nggak untung. Kenapa? Itu buat kembali kepada kita semua. Dalam hadis qudsi, setiap abid Allah, setiap makhluk Allah yang diciptakan di atas bumi ini, Allah bangunkan 2 bangunan di surga dan di neraka. Allah bikinkan setiap anak manusia lahir di muka bumi, Allah bangunkan, Allah dirikan 2 bangunan di surga dan di neraka. Mau pilih yang mana? Mau ngisi yang mana? Itu ketika dia rajin ibadah, belajar, datang ke seorang alim, dia bisa tahu yang tadinya tidak tahu, dia bisa paham yang tadinya tidak paham. Maka orang tersebut runtuhkan bangunan yang ada di neraka. Tetapi ketika orang itu mengikuti hawa nafsunya dan tidak mau mendengar kata-kata yang bijak, bodoh amatlah masing-masing baik. Urip kita sing neraka kita, Masya Allah. Itu dia berarti mendirikan, meruntuhkan bangunan yang ada di surga, akan mengisi bangunan yang ada di neraka. Itu ada diskusi. Masya Allah. Jadi terus duduk belajar, merenungi, tafakur apa yang kita sudah lakukan, sebesar apa rasa syukur kita sama Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat bisa melihat, dengan nikmat bisa bicara, dengan nikmat masih bisa mendengar, dengan nikmat sehat, walaupun kaya nggak sehat, susah berobat terus, Masya Allah. Mumpung masih nikmatnya Allah berikan dengan gratis, syukuri, nikmati, tafakuri. Buahnya apa hasilnya? Ketika kita tafakur hal tersebut, kita akan tumbuh keimanan, keyakinan bahwa Allah itu ada, bahwa kita itu akan meninggal, bahwa kita itu akan mati. Ketika ditafakur itu diterungkan, itu buahnya seperti itu. Kita percaya bahwa kita akan mati. Bukan mati percaya di dalam mulut, sebatas mulut doang sama mindas mah percuma nggak ada ininya, nggak ada labetnya, nggak ada hasarnya, nggak ada bekasnya. Tapi percaya dari dalam hati, karena dari tafakur tersebut tarinya ke hati, timbullah suatu keyakinan kepada Allah. Makanya belajar terus dengan guru-guru kita. Semoga kita dibimbing selalu, dan semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak panjang lebar saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Kayak kurang keren nih kalau belum bahas FS. Ini kan dimana-mana ngobrol FS. Makan sini ngomong FS. Ya, lagi musim FS. Oh, nggak tahu. FS tahu kan? Inisial FS. Tahu deh yang ya, di mana-mana FS, sampai di masjid FS. Mau makan ngedenger FS, ya kan? Tapi FS kita lain ya. Nggak, kayaknya nggak afdol kalau nggak bawa FS. Itu fadilah salawat, ya. Bukan tadi sambo, bukan. Fadilah salawat. Dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala sallallahu alaihi wasallam, aksarukum alayya salatan aksarukum aswazan fil jannah.
Wariyanhu diriwayatkan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu satulun kanjeng Nabi qala iku ketahu kanjeng Nabi ayaridanna 'alal khodi yaumil qiyamah aqwaman ma'anifu billah bi kasratis salawati 'alayya Yaudan telepon nentah dari bahasa Jawa nanti akan dikembalikan, akan dihadapkan al khawd di telaganya kanjeng Nabi mu'alayya kepadaku al khawd yaumul kiamah suatu telaga di hari kiamah aqwamun apa yang dihadapkan beberapa kaum ma'arifuhum yang mana kata Rasulullah, aku tidak mengenal kaum tersebut illa kecuali bikasratis salati alayya orang tersebut banyak membaca salawat kepadaku. Jadi ketika Rasulullah itu punya tahawat telaga dan di hari kiamat nanti akan dihadapkan kepada hadapan Rasulullah di haud tersebut suatu kaum. Rasulullah tidak mengenal kaum tersebut illa kecuali Rasulullah mengenal dengan cirinya bahwa orang tersebut banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya maratan wahidatan sallallahu ashran marrah. Diriwayatkan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kanjeng Nabi itu bersabda kanjeng Nabi man shalla alayya barang siapa membacakan salawat kepadaku maratan satu kali maratan wahidatan satu kali sallallahu alaihi wasallam maka membacakan salawat Allah untuk orang yang membaca salawat kepadaku 10 kali balasannya. Ketika kita membaca salawat satu kali, otomatis Allah membalas salawat tersebut dengan 10 kali lipat. Wa man shalla alayya 'ashran marrah dan barang siapa membaca salawat kepadaku kata kanjeng Nabi 10 kali sallallahu mi'ata marrah maka Allah akan mengembalikan membacakan salawat untuk orang tersebut dengan 100 kali lipat. Masya Allah. Wa man shalla alayya mi'ata marrah sallallahu alfa marrah dan barang siapa membaca salawat kepadaku kata Rasulullah mi'ata marrah 100 kali maka Allah akan membacakan salawat kepada orang tersebut dibalasnya 1000 kali. Waman shalla alaihi wa marrah harramallahu jasadu 'alan nar wa sabbata bil qawli sabit fil hayati dunya wa bil akhirah. Indal mas'alah qad khalqal jannatu wa ja'al salatu 'ala nurun lahu yaumil qiyamah 'ala sirati miratun 500 amin. Ba'dullah bi kulli salati salaha 'ala qasr fil jannah qalla dzalika al-qasr. Waman shalla alayya dan barang siapa membacakan salawat kepadaku 1000 kali haramallah jasad wa'alan nar maka Allah akan mengharamkan jasad yang membaca salawat 1000 kali untuk masuk nerakanya Allah. Allah mengharamkan orang yang membaca salawat setiap malam 1000 kali diharapkan jasad masuk neraka. Wasabbatu bil qawli sabit dan orang tersebut ketika dawam salawat 1000 kali ucapannya tetap makbul mustajab tetap nggak neko-neko apa yang diucapkan dia lakukan tuh apa yang dia ucapkan terjadi apa yang dia doa yang dia minta dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Fil hayati dunya wa bil akhirah di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Masya Allah. Wa indal masalah wa fil akhirah indal masalah
ketika dalam akhirat di dalam akhirat yang dalam masa ketika ada suatu permintaan atau suatu masalah. Wa adkhilhul jannah, dan Allah akan memasukkan orang tersebut yang membaca salawat 1000 kali surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'at salawatuhu, dan datang salawatnya yang dia baca itu nanti datang. Wa ja'at alayya nurun lahu, dan datang salawatnya orang yang membaca salawat alayya kepadaku, kepada Rasul, kata Rasulullah, nurun, jadi suatu cahaya lahu, untuk orang yang membaca salawat tadi yaumul qiyamah. Jadi ketika kita banyak membaca salawat 1000, jadi itu nanti datang ke Rasulullah berbentuk nur, berbentuk cahaya, dan datang dikasihkan untuk orang tersebut. Yaumul qiyamah ala sirat miratun khamsiyami'ati amin. Jadi di dalam siratul mustaqim, di jembatan siratul mustaqim, salawat tersebut jadi nur, jadi cahaya yang membawa orang tersebut untuk melewati siratul mustaqim yang perjalanannya 500 tahun. Satu hari di sana di akhirat 50.000 tahun di dunia. Hitung satu hari di sana 5.000 tahun di dunia. Kita baru berapa ribu? 1.400 tahun. Ini paling jago, yang paling tua 70 tahun, 65 udah gagah-gagah. Ketika kita meninggal tuh gak ada amal salawat, dikebukin tiap hari. Ya, satu hari di sana 5.000 tahun. Wa'atullah bikulli sholatin sholaha alaika sabil jannah, dan Allah memberikan kepada orang yang membaca salawat, dengan setiap salawat tersebut sholaha alaiya, yang salawat tersebut dibacakan untuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu, memberikan apa? Suatu bangunan, suatu rumah di dalam surganya Allah. Qalla dzalika au kasur, sedikitlah salawat tersebut ataupun banyak. Setiap salawat yang dibaca kita, Allah akan memberikan suatu bangunan, suatu rumah di dalam surganya Allah. Walaupun sedikit atau salawat itu banyak yang kita baca untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin shalla alayya illa kharajat salatu musri'atan min fihi fayabqa barrun wala bahrun wala syarqun wala gharbun illa wa tamatlubi wa taqulu ana salatu fulan bin fulan shalla alaihi Muhammad al-Mukhtar khairul khalqillah wa la yabqa syai'un illa wa shalla alaihi wa yakhluqu min tilka salawat ta'irun law sab'una alfa janah fi kulli janah sab'una alfa rishah fi kulli rishah sab'una alfa rasin fi kulli rasin sab'una alfa wajhin fi kulli wajhin sab'una alfa famin. Ma min abdin sallallahu, tidak ada seorang hamba saya yang membacakan salawat alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kharajat salat, kecuali salat itu, salawat itu keluar dengan cepatnya dari mulutnya. Wala qabarun wala bahrun wala syarqun wala gharbun illa wa taburru bih. Tidak ada lautan, tidak ada daratan, tidak ada lautan, tidak ada darat, lautan, timur laut, masyarakat maghrib. Tidak ada lautan, tidak ada darat, tidak ada lautan, tidak masjid dan maghrib, timur baratnya illa wa tamurru bih, kecuali dilewati oleh salawat tersebut dengan cepat. Ya, mau di darat, mau di lautan, salawat tersebut, seorang abid yang ketika membaca salat, jadi keluar dari mulutnya itu langsung
dengan cepat. Dari darat, dari lautan, dari masjid dan maghrib, semua dilewati. Wa taqulu ana salatu fulan, dan berkatalah apa salawat yang tadi keluar dari mulut si Abid. Ana salatu fulan bin fulan, saya salawatnya Siswanto. Langsung keluar, saya salatnya Siswanto bin Anu, gitu ya. Sallallahu alaihi Muhammad al-Mukhtar khalqillah. Saya membacakan salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, Nabi pilihan, sebaik-baik yang makhluk Allah. Wala yabqa syai'un illa wasala alaih. Tidak ada sesuatu hal kecuali semuanya nyampe kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhluqu min tilka sholatu ta'irun, dan diciptakan dari salawat yang dibaca si Abid hamba saya tersebut, diciptakanlah sebelah burung lahu sab'un alfa janah. Burung tersebut mempunyai 70.000 sayap. Fi kulli janah sab'un alfa risyah, dan dari 70.000 sayap tersebut mempunyai 70.000 bulu ya. Wa kullu risyah sab'un alfa rasin, dan setiap bulu 70.000 bulu mempunyai 1.000 kepala. Tapi kulli ra'sin sab'un alfa wajhin, dari setiap kepala mempunyai 1.000 wajah. Di kulli wajhin sab'un alfa fam, dan setiap wajah mempunyai 1 mulut. Tapi kulli fam sab'una alfa lisan, dan setiap mulut mempunyai 1 lisan. Wa fi kulli lisan bisabbihi Allah Ta'ala bisab'ina alfa lughah, dan setiap lisan bisabihullah membacakan tasbih kepada Allah bisab'ina alfan, dengan 70.000 lugat bahasa. Wa yaktubullahu lahu sahabat dzalika kullih, dan Allah menulis ganjaran tersebut untuk orang yang membaca sholawat tadi. Sholawat yang dijadikan, jadi diciptakan jadi burung banyak bulunya. Bab saya ke 70.000, dari sayapnya terlahir bulu 70.000, dari setiap 70.000 bulu terdapat 1.000 kepala. Dari setiap kepala ada lisannya, ada wajahnya, ada lisannya. Setiap lisannya membaca tasbih kepada Allah, dan ganjaran tasbih, membaca tasbihnya 70.000 lugat bahasa, dengan bahasa 70 bahasa. Membacakan ganjaran tersebut dibagikan untuk orang yang membacakan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dari kabuli semuanya. Wan Ali bin Abi Shalib radhiyallahu anhu qala Allah Nabi sallallahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
sahbihi wa sallim ya Allah dunyana wa ukhrana wa ala alihi ya Allah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Alhamdulillah kita telah mendengar daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalam-kalam aulia, kalam-kalam ulama. Juga kita membahas tentang hadis yang langsung dari Nabi menceritakan tentang fadilah sholat. FS fadilah sholat. Jadi kalau nanti ngobrol di sini jangan FS yang itu, FS-nya fadilah sholat. Jadi kayaknya obrolannya berbulan-bulan gitu aja, sampai lewat juga begitu lagi. Fadilah sholawat. Jadi kalau udah dengar tadi, memang kita ini harus diulang-ulang, didengungin terus. Kalam-kalam Nabi, kalam-kalam Allah, kalam-kalam aulia, kalam-kalam ulama, nasihat-nasihat kebaikan. Kenapa? Karena kita cenderung pada nilai kealpaan, kelupaan. Padahal udah jelas kita kalau mau hajat kabul, perkataan kabul, niat kabul, banyakin baca sholawat. Satu sholawat jadi ribuan malaikat yang akan bertasbih kepada Allah, meminta ampun buat kita dan meminta rahmat buat kita, mengangkatkan derajat buat kita, juga mengabulkan hajat semua apa-apa kebutuhan dan jalan kehidupan di alam dunia. Cuman kenapa kita gak lakuin? Kenapa kita sulit melakukan sholawat? Kita memang turun naik dalam keimanan, tapi ingat, perjuangkan sholawatmu ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak baca sholawat. FS fadilah sholawat ya. Kenapa ini kita dilakuin? Pusing aja pusing, sedih aja sedih, galau aja galau ya urusannya. Padahal udah jelas sholawat 1000-mu itu kata Nabi Muhammad SAW per hari akan meleburkan segala bala-bala dari Allah, musibah-musibah apapun semua. Bahkan Allah akan memudahkan niat-niat hajat kita, bukan hajat di dunia saja, tapi sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Cuman dia bisikan setan tuh masuk, hayal itu masuk. Bagaimana seorang hamba umat Nabi Muhammad SAW bergeser dari salawatnya. Jadi ingat, kalau ada bisikan bisa salawat, oh inilah itulah, apa-apapun yang didengungkan. Contoh, kita dasarnya bujangan atau dasarnya orang susah, dengan terus ngaji sholawat, tiba-tiba Allah kasih anugerah dapat kerjaan. Tapi jangan sampai pekerjaan tersebut meninggalkan sholawatmu, yang dasarnya kamu gak punya apa-apa dengan sholawat itu. Terus ke orang bujangan, sholawat, punya istri dia ninggalin sholawatnya, dia ninggalin ngajinya, dia ninggalin ilmunya. Padahal sebelumnya dia tidak punya apa-apa, tidak punya istri, tidak punya apa-apa. Padahal Nabi bilang di hadisnya yang sebelumnya minggu lalu, seorang yang ninggalin ngaji, seorang yang meninggalin sholawatnya kepada Nabi Muhammad, dia telah meninggalkan jalan yang menuju surga. Dia telah meninggalkan jalan yang menuju maghfirah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh kenapa kita masih tertipu dengan hal itu? Masih tertipu. Allahumma shalli ala Muhammad. Makin lama dia ninggalin ngaji. Padahal sebelumnya dia dihidupkan, gak punya uang bisa dinikahin, gak punya pekerjaan bisa dinikahin dengan sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Terus udah nikah, udah kerja, dia ninggalin sholawatnya. Kemana otak kita? Pikiran kita tertipu di kita. Tertipu.
tertipu dengan alam dunia. Padahal harusnya kita ikuti jejak-jejak para ulama, jejak-jejak para aulia, para habaib, para kiai, para ustadz. Semakin dia diberi kenikmatan alam dunia, semakin tinggi nilai sholawatnya. Hati nggak perlu dia pegang tasbih, di hatinya selalu berdentum sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dia udah latihan terus sholawat. Sholawat yang mudah bagi kita, apapun mau sholawat ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala. Makanya minimal kita tembusin sholawat kita sampai 124.000 kali. Itu bagai atakoh, pelebur kita punya sholawat. Itu pasti sampainya, diterimanya oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau satu sholawat saja bisa sampai, tapi dengan kita menangguhkan kenabian para nabi dan rasul 124.000, maka sholawat kita menjadi suatu yang spesial di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi tinggal tanyain diri kita ini orang tertipu bukan. Lebih asik ngomongin FS yang kalau dipancing kan, wah nyerepet kemana-mana. Coba baca sholawat ya tidur, ya. Coba yang FS itu tuh baru udah kayak burung beo itu, bisa sejam 2 jam dengerin. Tapi di tempat makan dengerin begitu. Emang gitu makan medi. Coba FS-nya fadilah sholat. Jadi seneng dia ngomongin sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan sholat kita diterima. Dengan sholawat ibadah puasa kita diterima. Dengan sholawat semua apa-apa Allah mudahin. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah di akhir zaman perbanyak sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Sembari diisi dengan istighfar, meniatkan semua, tanam niat kita semakin tahun harus lebih baik, bukan semakin tahun semakin hilang ngajinya, semakin tahun semakin males. Iya turun naik bener, tapi jangan lama-lama. Sadarin loh, ya Allah lemes amat nih gua. Terus dengan sholawat itu bangkitkan kita punya energi buat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mau nggak mau, sombong atau tidak, terpaksa atau tidak, nanti Allah putus kesombongan kita di alam dunia. Udah selesai, udah jadi bangke, nggak ada lagi sombong. Udah ada yang nyesel doang. Ya Allah makin tua saya ini makin malas. Ya Allah makin tua bukan makin siap gitu. Ya Allah makin tua minta balik injury time yang pernah dibahas itu nggak bisa. Emang yang sepak bola bisa injury time? Kalau urusan maut nggak bisa ada injury. Pada saat itu, ya Allah, saya mending nanti hidup lagi nggak mau kerja dah gitu. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya perumpamaan. Artinya nilai-nilai ibadahnya itu dipakai kepada Allah. Walaupun dia bekerja, walaupun dia dagang apapun, dia tetap tidak meninggalkan sholawatnya, ngajinya, sholatnya, puasanya, semua rukun-rukun agamanya ingin dia jalani. Contoh Habib Abu Bakar Gresik, beliau seorang peternak, tapi ternaknya masya Allah mengikuti jejak datuknya Abdurrahman Segaf di Hadramaut sana. Satu bibit pohon dia baca Yasin. Satu bibit hewan yang beliau pelihara dia baca Yasin. Menunggu besar dihatamkan Quran per bibit. Berarti nilai ikhtiarnya bernilai ibadah kepada Allah, bukan hanya memberi makan. Pernah perhitungan itu? Satu, beliau Abu Bakar Gresik peternak, Habib Abdurrahman Segaf kebun. Setiap bibit Yasin dan menjelang besar hingga dijual pasti satu bibit itu hatam Quran. Kalau ada 100 hatam Quran, 100 Yasin. Bayangin. Kalau beliau punya kebun sampai 1000 pohon, 1000 hatam Quran. Dan setelah hatam baru beliau jual. Dan pada masanya ada bala, ada hama, itu tak terkena daripada punya peliharaan beliau. Orang bisa badai kena, hewan tiba-tiba mati, atau pohon tiba-tiba dimakan hama, tapi itu tak terjadi kepada kita punya guru Habib Abu Bakar Gresik sampai ke Habib Abdurrahman Segaf. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ini yang nggak ada di zaman sekarang nih. Melihara aja. Sapi, banyak kemarin sapi pada mati. Kenapa? Karena dia berternak dengan nafsunya. Dia hilangkan amal ibadahnya sehingga Allah matikan sejenak. Padahal udah mau panen. Ya kan? Cerita sapi mati kan? Belum orang mati banyak. Ya. Kita mulai nih. Nilai kita isi. Kalau yang dagang isi dengan di sela-sela itu ya baca Quran, ya baca ratib, ya baca sholawat. Yang bekerja ya gunakan itu waktunya sambil bekerja, sambil berzikir, sambil sholat. Harus diisi dengan begituan. Tapi juga jangan tinggal di taman-taman surga. Karena kalau kita nggak sampai masuk ke taman surga, bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga abadi di akhirat? Taman surga itu majelis-majelis semacam ini. Dan yang besok himbauan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat, punya rezeki, niat mau ziarah keliling Banten. Nah, mudah-mudahan di Alin Siro besok ya. Alin Siro. Nah, Siro kita masuk nanti di Alin Siro setelah pulang, setelah ngaji, langsung berangkat arah Asnawi cari muterin lagi. Kenapa? Karena ini kita ngikutin daripada tadi hadis Nabi. Kita menziarahi ulama al-aulia yang masih hidup maupun yang telah wafat, sama saja kita telah menziarah para nabi. Atau di hadis lain kata Nabi Muhammad SAW, man zarani aliman faka'anna man zarani. Siapa orang yang menziarahi, berkunjung kepada orang-orang alim atau para aulia yang hidup maupun yang telah wafat, sama saja dia telah mendatangi aku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan yang namanya magom-magom aulia itulah pintu dari pintunya surga abadi di akhirat. Makanya kenapa kita ziarah aulia itu bawaannya senang, aneh, ya kan? Kalau ke kuburan harusnya ingat mati. Betul, memang ada ingat mati. Tapi nikmatnya lah lain. Kenapa? Karena itu lubang surga. Lubang surga, sehingga kebahagiaan kita berziarah lebih hebat ketika kita jalan-jalan gak puguh. Jalan-jalan gak puguh pasti ada capeknya, ada ruwetnya. Tapi ketika kita ziarah aulia, ziarah ulama, pulang-pulang tuh capeknya itu lain. Hatinya itu dibungahin oleh Allah, keadaannya dibungahin oleh Allah. Karena apa? Karena udah ngambil hawa-hawa surga dari magom-magom aulia. Nah, kalau kita ziarah ke makam umum nih, setiap kadang-kadang kan suka ziarah ke makam umum atau lebaran atau apa, event-event tertentu. Kadang-kadang pulang dari makam itu, ziarah bersama itu ruwet, pusing. Pernah ngalamin? Pernah ngalamin nggak? Itu berarti ada tanda di kuburan tersebut lagi disiksa oleh Allah, sehingga lubang neraka terhampas ke kita, tiba-tiba kita lemes ataupun pusing. Itu contohnya tuh. Dan pintu terbesar kita untuk masuk ke alam akhirat kematian kuburan. Ini kan belum, ini masih taman nih. Pintunya ya kuburan, mau nggak mau pintunya. Pintu terbesar kita ke alam akhirat, kita harus wafat. Lepasin ruh kita dalam jasad kita. Dan beliau-beliau yang telah mendapatkan surga abadi di kuburannya, itu satu pintu besar nanti menuju pintunya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi bilang apa? Ar-Raudhah fid dunya, itulah Madinatul Munawwarah. Kuburan Nabi, tempat yang paling bahagia, surga yang paling abadi di dalam dunia. Raudhah, tempat kubur Nabi sampai mimbar Nabi, itulah tempat paling mustajab di alam dunia. Makanya orang Madinah itu curang sebenarnya. Pusing-pusing langsung Raudhah, doa, jabah. Sakit langsung Raudhah, jabah. Wong tempat yang paling dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa? Kuburan Nabi, kuburan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kuburan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti gerbang terbesar nanti kita ke Raudhah. Nah, tapi kan kita deketin pewaris-warisnya, surga-surganya, untuk sampai ke surga yang besar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita diiringi niat yang benar,
niat yang baik. Pasang niat, setiap kebaikan itu pasang niat. Mau terlaksana atau tidak, telah mendapatkan ganjaran buat kita. Pasti Allah dengar niat kita. Entar suatu saat tiba-tiba kita bisa laksanain. Ya Allah, saya pengen ngaji terus, walaupun belum bisa. Suatu saat Allah dia ngaji terus sampai wafat. Ya Allah, saya nggak bisa puasa. Niatin nih, niatin dikasih sama Allah rahmat, taufik, tiba-tiba dia bisa berpuasa sampai wafat. Ya Allah, kenapa kerjaan ini ya Allah? Ninggalin saya sholat, ninggalin ngaji, ninggalin apa-apa ya Allah. Tanemin tuh di hati. Waktu saat Allah kasih kemudahan buat kita, kerjaan yang nyaman, yang gak ninggalin ibadah kita kepada Allah, yang mampu beristiqomah di majelis, yang mampu mendekati magom-magom aulia, dan kita bisa diberangkatan haji dan umrah. Amin ya rabbal. Kita ambil barokah lubang-lubang pintu-pintu surga kepada para beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani al-fatih bil qabul tamami gulisul wa ma'mul hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Abdul ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli la kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nabasu insyaallah ta'ala. Nahnu minal aminina. Amin 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 bi rahmatillah wa karemin. Jazakallahu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa mahlu ya Allah 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 ya ya
ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya Allah ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya hajati ikdi hajati ya Allah angkat di hajatina ya Allah sebutkan hajatnya ya Allah. Ilahi nas'aluk bismil a'zam wajahil Mustafa farij alaina Ilahi nas'aluk bismil a'zam wajahil Mustafa farij alaina bareng-bareng Ilahi nas'aluk bismil a'zam wajahil Mustafa farij alaina Ilahi nas'aluk bismil a'zam wajahil Mustafa farij mudahkan segala urusan kami di dunia ini ya Allah. Ilahi nas'aluk bismil a'zam wajahil Mustafa diberkati Mustafa Muhammad SAW. Mudahkan urusan kami ya Allah. Ilahi nas'aluk wahai Allah kami meminta dengan zat-Mu yang maha agung wajah dan pangkatnya Muhammad SAW farij alaina Ilahi nas'aluk bismil a'zam wajahil Mustafa farij alaina sekali lagi aminkan ya Allah Ilahi
jami'al awliya wal awliya wa syuhada wa salihin taqdi hajatina qarib taqdi hajatina qarib taqdi hajatina qarib hajatan dunyana bil maisara wa hajatan akhirah bil maghfirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.